terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Tentu semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali bisa menyapa Anda di Sapa Sulsel. Dan seperti biasa, Sapa Sulsel hadir untuk memberikan inspirasi untuk Anda. Seperti narasumber saya pada pagi ini yang sangat inspiratif karena ia memiliki banyak talent, khususnya di bidang musik. Nah, tapi sebenarnya dia tidak cuma main musik sih, ternyata vokalnya dia juga ini bagus. Nah, yang lebih hebat lagi ternyata sekarang dia sudah menjadi seorang YouTuber terkenal. Wow, ini dari Makassar loh. Nah, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita berkenalan dengan Rusdianto. Ini adalah musisi dan juga YouTuber dari Makassar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tapi benar ya, tadi saya bilang kamu YouTuber ya? Ya, kalau ya sudah bisa dibilang YouTuber lah. Karena ya nanti kita lihat seperti apa konten yang ada di channel YouTube dari Rusdianto. Tapi nama channelnya apa nih? Nama channelnya Rusdi aja. Ya. Oke, jadi pemirsa sudah tahu ya nama channelnya Rusdi. Boleh langsung buka YouTube sambil lihat-lihat dan sambil kita ngobrol di sini bersama Rusdi. Oke, Rusdi, tadi saya sempat juga sebut bahwa kamu sebenarnya adalah seorang musisi awalnya, lalu kemudian menjadi seorang YouTuber. Tapi kamu musisi apa dulu nih? Kenalkan dong sama pemirsa. Oh ya, musisi itu kan banyak. Musisi, saya sebagai sebenarnya pemain musik, pemain alat musik ya. Oh ya, kalau musisi kan kayaknya lebih banyak, semuanya dia kayak gitu ya. Oke, awalnya pemain musik begitu. Ya, awalnya pemain musik. Ini kan saya kan kuliah di Makassar di kampus UNM, jurusan seni. Nah, kebetulan di kampus itu kan di seni itu kan ya saya ambil jurusan musik. Tapi di dalam kampus itu kan banyak musisi-musisi. Sebenarnya saya salah satu pemain yang kurang terlalu bagus lah sebenarnya. Ini merendah nih. Ya. Oke, terus jadi ini kan kalau pemain musisi itu pemain musik harus kan hebat supaya bisa dilihat orang. Tapi karena saya waktu itu ya, sampai sekarang sih juga maksudnya tidak kurang terlalu bagus lah sebagai pemain musik. Jadi saya ambil jalur lain sebagai sebagai alternatif. Bisa yang lain jadi pemain musik yang profesional, andal begitu. Ya, saya lebih kamu jadi apa dong? Iya, profesional musiknya ya. Profesional itu kan yang manggung sana sini. Dan kamu jadi? Saya lebih buat konten di media sosial. Oh begitu. Itu akhirnya kamu yang membuat kamu jalur musik kamu arahkan ke media sosial. Ya, betul sekali ya. Oke. Tapi kamu belajar musik atau berkuliah di bidang seni itu sudah sejak kapan sih? Sejak 2012. Tapi belajar musiknya ya sebelum kuliah sih. Waktu masih SMP sudah mulai belajar main piano. Oke, dari masa remaja memang sudah menggeluti dunia musik, punya ketertarikan yang begitu besar terhadap dunia musik. Nah, saudara pasti Anda penasaran seperti apa sih sebenarnya konten yang ada di channel dari Rusdi ini. Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia channel dari Rusdianto Musa. Ini ya namanya ya. Ya, Rusdianto Musa. Tapi ini nama Instagramnya atau apa nih? Ya, nama Instagram. Oh, jadi nama channel YouTube-nya ini ya, Rusdi. Ya, jadi ini yang menarik sebenarnya. Kenapa nama channel saya itu Rusdi? Itu kan Rusdi kan umum. Iya, betul sekali. Ada sekian juta orang Indonesia bernama Rusdi sepertinya. Jadi sebenarnya itu kenapa saya pilih Rusdi? Sebenarnya itu juga untuk memacu motivasi saya dalam buat konten. Ya. Dulu waktu awal-awal buat konten saya pernah bilang saya pakai nama Rusdi, suatu saat Rusdi kalau diketik di YouTube bisa jadi nomor 1 di pencarian. Wah, dan sekarang bagaimana? Iya, kalau
Ya, sudah tercapai. Ya. Wow, jadi kalau Anda Tercapai. klik kata atau nama Rusdi, maka hasil pencarian teratas Ya. di searching YouTube ini adalah akun channelnya Rusdi yang Ya. hadir di Sapa Sulsel pada pagi ini. Berarti ini channel YouTube bernama Rusdi yang paling banyak subscriber dan views-nya nih. Ya, ya. Bocorin dong, subscriber kamu berapa nih sekarang subscribernya? Sekarang sekitar 140.000 lebih. Oh, Ya. ratusan ribu saudara, Ya. banyak banget. Oke, jarang loh ada konten kreator dari Makassar Ya, khusus atau Makassar. Sulsel juga Ya. bahkan yang bisa meraih jumlah subscriber hingga ratusan ribu pelanggan begitu. Ya. Dan ini tentunya patut kita apresiasi karena biasanya ya yang tenar-tenar di YouTube itu kan ya sudah go nasional begitu. Ya, ya. Nah, ini bisa dibilang juga sudah go nasional. Bentar lagi dia menjadi saingannya Atta Halilintar. Amin, amin. Oke, nah saudara, kita akan lihat sama-sama bagaimana Rusdi dalam mengcover sebuah lagu. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Nah, itu dia salah satu video yang dimiliki oleh Rusdi di akun channel YouTube-nya. Wah, ini memang lagunya sih memang bikin adem mendengarnya ya. Apalagi orang ini tadi lagunya siapa sih? Lagunya Nmes. Lagunya Nmes. Ya, Waduh. lagu terbarunya Nmes. Lagu terbaru Nmes. Hanya rindu ya. Hanya Rindu. Rindu. Nah, kalau saudara ingin melihat lagunya Nmes tapi dalam versi lain, nah Iya. silahkan buka channel dari Rusdi. Saudara, kita akan kembali lagi nanti di segmen kedua masih tentang Rusdi dan karya-karyanya, tapi juga bersama orang yang dia ajak berkolaborasi di konten video yang ia upload di YouTube. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama saya bilangnya soalnya dia ini multi talent, terus juga terkenal juga nih di YouTube nih. Orang yang punya banyak ide, seorang konten kreator dan juga punya musikalitas yang baik. Ini adalah Rusdi. Nah, di segmen kedua ini saya tidak hanya ditemani oleh Rusdi, tapi juga sudah bertambah satu orang lagi tamu saya. Ini adalah partner yang menjadi seorang yang berkolaborasi dengan Rusdi. Ada Hasmita Ayu. Nah, Hasmita Ayu ini saudara, kalau misalnya Anda juga follow, dia adalah salah satu selebgram di Makassar. Halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, cantik ya saudara ya. Ada manis-manisnya gitu. Oke, Hasmita Ayu. Kamu ini kok bisa tertarik sih kolaborasi sama Rusdi gitu? Awalnya gimana? Iya, jadi kebetulan saya sama Kak Rusdi sudah kenal dari masih mahasiswa baru. Karena kebetulan senior kamu? Iya. Oh, iya. Dan satu Kelihatan tidak mungkin organisasi. juniornya sih. Lalu juga satu organisasi Iya. di Paduan Paduan Suara. Suara di kampus. Wah, jadi ini memang orang-orang seni bertemu di satu wadah seni Iya. begitu, di Paduan Suara, Exco Paduan Suara begitu. Lalu berarti Rusdi ini tertarik mengajak Mita ya? Iya. Kenapa? Jadi kan di sini, bukan cuma di sini, tapi khusus di Makassar, memang penyanyi itu banyak. Nah, tapi yang bisa nge-branding dirinya, ya, nah itu jarang. Maksudnya, Hasmita Ayu ini, dia bisa buat konten di Instagram, yang bisa menarik followers, banyak followers. Nah, jadi saya aja kolaborasi untuk masuk ke YouTube karena sama-sama menguntungkan kan. Nah, Hasmita Ayu bisa masuk ke YouTube, bisa buat konten YouTube, saya dan followersnya bisa ikut masuk ke YouTube, channel YouTubeku. Oke, nah Rusdi, kamu kan tertarik mengajak Mita untuk berkolaborasi ini karena dia punya branding yang sangat baik di media sosial. Dan betul. apakah setelah kamu mengajaknya berkolaborasi, teori kamu itu terbukti? Iya, buktinya sekarang. Dan saya di YouTube itu saya kolaborasi dengan banyak penyanyi ya sampai sekarang. Tapi YouTube saya itu naik bisa kelihatan waktu collab sama Hasmita Ayu. Wah, Iya. bawa Ya, betul. Aduh, tiba pengen juga nih bikin video konten dengan Mita nih. Oke, jadi bener, jumlah subscribernya naik begitu. Iya. Sejak berkolaborasi dengan Mita. Iya. Oke, penasaran sih sebenarnya mau lihat video yang isinya Rusdi berduet atau berkolaborasi dengan Mita. Seperti apa, kita lihat bersama-sama. Sia-siakan hidupku dan ku bawakan seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi ku lakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik,
diriku dan dirinya kan ku terima semua demi cinta. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku pegang tanganmu, namun yang pasti terjadi kita mungkin tak bersama lagi. Nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia. Izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya. Wah, itu dia video kolaborasi Rusdi dan juga Hasmita Ayu atau Mita. Ini pagi-pagi ini harusnya kita semangat, tapi karena video yang betul-betul sangat meresapi isi lagunya, membuat juga kita ikut terbawa suasana ini. Oke, Mita, kamu berkolaborasi dengan Rusdi. Ini apakah pertama kalinya kamu membuat sebuah konten YouTube atau gimana nih? Iya kebetulan jadi dari dulu waktu kan pertama cover-cover di Instagram Kak, banyak yang minta full version dong Kak. Nah kebetulan Kak Rusdi mewadahi ya, jadi alhamdulillah banyak juga followers yang senang karena saya sudah mulai aktif di YouTube. Ya jadi pertama kali memang sama Kak Rusdi. Oke. Dan dari Kak Rusdi banyak yang panggil juga YouTubers lain yang baru mulai membuat konten. Oke, seperti yang dikatakan Rusdi tadi bahwasanya ini adalah sebuah proyek yang saling menguntungkan ya. Sejak Mita diajak kolaborasi dengan Rusdi jumlah subscribernya juga meningkat, dan juga Mita berkolaborasi dengan Rusdi akhirnya juga banyak dipanggil untuk mengisi konten-konten dari YouTuber lainnya. Begitu. Tapi sejak kapan sih kamu ikutan dengan Rusdi collab? Tahun lalu 2018 bulan Maret pertama itu. Oh iya. Oke, sudah 1 tahun lebih. Sejauh ini Rusdi sudah berapa lagu yang kamu cover dengan Mita? Berapa ya? Lagu Rindu. Aduh, kayaknya udah saking banyaknya deh, saking banyaknya ya. Oke, tapi total lagu atau total konten yang sudah kamu upload di YouTube sekitaran berapa? Mengingat followers kamu ini sudah ratusan ribu loh, berarti sangat produktif juga ini dalam membuat video di YouTube. 80-an video. 80-an video. Bahkan belum tembus 100, tapi followers kamu juga, subscriber kamu sudah segitu gitu ya. Waduh, berhasil nih menjadi seorang YouTuber. Nah, tentu yang membuat penasaran juga dalam menjadi atau melihat kesuksesan seorang YouTuber, pasti kita mau tahu dong sebenarnya profit yang didapatkan menjadi seorang YouTuber yang memiliki subscriber yang begitu besar. Jarang loh orang yang bisa menembus jumlah subscriber 100.000, karena namanya YouTuber itu ya seperti saya juga perilakunya. Cuma nonton videonya tapi tidak subscribe. Ya kalau misalnya videonya tidak menarik, cuma beberapa video saja kan, ya oke, kayak gitu. Boleh dong kamu kasih bocoran, Rusdi, revenue kamu mau sebutin kisarannya boleh, kalau mau strictly berapa juga boleh nih. Netizen di rumah penasaran nih, mau tahu nih. Aduh banyak banget kayaknya. Enggak bisa disebut ya lumayan lah beli apa ya. Yang dulu kan misalnya mau beli kamera, harus nabung berbulan-bulan. Sekarang
bisa lebih mau beli, mau sekarang langsung beli. Ya mesti bisa, ya iya, alat-alat. Oke. Nah, kalau Mita sendiri melihat, karena kamu kan sebenarnya lebih duluan terjun dan lebih populer di Instagram ketimbang menjadi seorang YouTuber. Nah, menurut kamu lebih enakan mana menjadi seorang content creator di Instagram atau di YouTube? Atau bandingkan saja deh kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oh ya, jadi sebenarnya kalau misalnya enaknya mungkin di YouTube kayak karena ada penghasilannya. Kalau di Instagram, tapi kalau punya YouTube tapi nggak aktif di Instagram, sama saja kurang promosi Kak, karena Instagram kuat kalau untuk promosi. Jadi tapi kalau untuk YouTube itu Kak keuntungannya ada penghasilan. Kalau di Instagram kan cover nggak ada feedbacknya Kak, cuma yang dikenal banyak orangnya. Jadi sebenarnya YouTube dan Instagram ini saling mendukung juga ya satu sama lain ya. Kalau misalnya mau menjadi YouTuber, sebaiknya batu loncatan harus di Instagram bagus di Instagram juga nih. Nah itu tips dari seorang seleb. Ini kan sekarang kan media sosial yang yang paling hits lah di zaman anak muda, Instagram. Kemarin kan Twitter sebelumnya. Pas 5 tahun lalu lah Twitter ya. Oke. Nah, ke depan rencana Rusdi dan Mita mau bikin project apa lagi nih? Ya single. Ya mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan bisa buat single. Mau bikin lagu sendiri? Ya. Wah, semoga bisa terrealisasi ya. Pasti ini bakal bagus karena sebagai seorang musisi yang sudah banyak menelurkan karya juga, pasti inspirasinya sudah banyak dan harusnya sih dari kemarin-kemarin nih bikin single sendiri. Ya itu sih sebenarnya sudah ada lagu original sebelumnya. Awal-awal saya masuk ke YouTube juga lagu original sebenarnya. Cuma masalahnya lagu original itu ya penontonnya sepi. Oke, sepertinya mengcover lagu-lagu yang sudah lebih dulu yaitu kenal masyarakat ya, jadi taktik jitu juga ya, menjembatani supaya kamu bisa lebih dikenal lagi secara luas dan akhirnya bisa memperkenalkan karya kamu. Detik-detik terakhir di hujung program Sapa Sulsel pada hari ini, silakan kamu sampaikan kalian berdua memberi motivasi kepada netizen yang juga ingin menjadi seorang content creator yang bagus. Mulai dari Mita dulu deh. Jadi motivasinya mungkin banyakin karya, kurangin drama. Oh, banyakin karya, kurangin drama. Keren banget kamu Mita. Terus nih, kalau saya lebih ke persisten ya, karena persisten itu yang paling susah dalam hal apapun, dalam pekerjaan itu yang paling konsisten, itu yang paling susah. Dan di saat kita melakukan sebuah pekerjaan dan persisten, pasti suatu saat pasti akan berhasil. Nah, itu saja. Oke, wah intinya adalah konsisten. Nah, sebagai penutup informasi saudara, ternyata si Rusdi ini sebagai YouTuber yang sukses dari Makassar juga, kayaknya beberapa waktu yang lalu ya, katanya kamu mendapatkan penghargaan Silver Play Button. Wah, luar biasa. Aduh, mau dong diajak di konten YouTube-nya. Oke, saya MC aja di YouTube-nya nggak apa-apa, nggak usah nyanyi. Nanti soalnya subscribernya kabur. Oke, Rusdi, terima kasih sudah datang berbagi inspirasi. Mita juga, kalian berdua sangat keren. Semoga sukses terus ke depannya menghibur para netizen. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.